gantian. Jangan semua. Breaking news. Pasukan Brimob baku tembak dengan KKB teroris di Sugapa. Kelompok kriminal bersenjata KKB teroris terus melakukan penyerangan terhadap anggota maupun masyarakat di sejumlah daerah di Papua. KKB teroris terlibat baku tembak dengan personel Brimob di kota Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam video yang diterima Okezone, Senin, tanggal 24 April tahun 2023, KKB Papua menyerang pos komando Brimob di Sugapa. Sejumlah personel pasukan Walet Hitam terlihat baku tembak dengan KKB teroris. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa penyerangan KKB Papua tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak Polri. Beberapa waktu lalu, aparat gabungan TNI Polri juga terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua di sekitaran Sungai Bawah Bandara Bilorai, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Baku tembak dengan KKB terjadi sesaat setelah pesawat Smart Aviation mendarat. Rabu, 8/3, Smart Aviation mengangkut kargo dari Kabupaten Mimika. Selanjutnya, pesawat Fabi Air yang akan mendarat diarahkan kembali ke Nabire. Teroris KKB serang pos militer. 6 prajurit Kopassus dan Kostrat gugur, 9 disandera. 6 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikabarkan gugur, dan 9 lainnya dalam tawanan setelah kelompok separatisme bersenjata Papua Merdeka. Kelompok kriminal bersenjata KKB melakukan serangan di pos militer Mugi di distrik Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu sore waktu setempat. Dikabarkan dalam serangan itu juga 21 anggota dari Satuan Kostrat TNI pun belum diketahui nasibnya sampai saat ini. Informasi terkait penyerangan di pos Mugi tersebut dikabarkan melalui laporan yang ditujukan kepada Panglima Divisi Kostrat 1 yang tersebar ke kalangan wartawan di Papua dan Jakarta. Dalam laporan itu disebutkan serangan kelompok separatisme bersenjata di Papua terjadi sekitar pukul 7.28 waktu Nduga sampai malam hari. Kontak tebak terus terjadi antara aparat keamanan dengan kelompok separatis Papua. Penyerangan dilakukan terhadap tim Badak 1, Badak 3, CANDRA CA2, CANDRA CA11 di pos Mugi dengan KSTP, kelompok separatisme terorisme Papua, saat pembersihan daerah di wilayah Mugi Mam. Tulis laporan yang diterima republika.co.id. Sabtu malam. Masih menurut laporan tersebut, terdata mengenai kerugian personel akibat penyerangan mematikan itu. Dikatakan kerugian personel sebanyak 36 orang, terdiri dari 20 anggota YR-321 GT dan sebanyak 16 personel Kopassus. Keterangan, 9 orang personel diduga tertangkap KSTP, 6 orang meninggal dunia, dan 21 orang belum diketahui. Bunyi laporan tersebut. Masih mengacu pada laporan tersebut juga disebutkan sebagian tim gabungan melarikan diri dengan berpencar. Tim gabungan terpencar sehingga menyelamatkan diri menuju ketinggian Cakra 1. Begitu laporan itu. Adapun terkait dengan 9 personel TNI yang disandera, menurut laporan tersebut, diketahui dari kontak radio HT channel KSTP di pos Mugi. Dalam kontak radio tersebut, dikatakan kelompok separatisme menyampaikan kepada TNI tentang keberadaan para tawanan yang disandera tersebut. Ini 9 orang temanmu mau diambil atau tidak, begitu kontak radio yang disebutkan dalam laporan tersebut. Hingga saat ini, disebutkan dalam laporan itu upaya mengevakuasi personel TNI yang gugur belum dapat dilakukan lantaran kondisi cuaca. Proses evakuasi belum dapat dilakukan dikarenakan cuaca hujan dan kabut. Begitu berdasarkan laporan. Akan tetapi disebutkan otoritas TNI di Papua sudah melakukan koordinasi dengan Dankolakopsrem 172, dan Satgas 321, dan Satgas Gabungan Kopassus untuk mengambil respons atas situasi. Dalam rangka evakuasi dan pengiriman bantuan pasukan. Begitu akhir laporan tersebut.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebi Sambong menyampaikan kebenaran terkait kabar penyerangan tersebut. Akan tetapi, kata Sebi, Markas Pusat Sayap Militer Pro Kemerdekaan Papua itu belum menerima laporan lengkap terkait dengan hasil dari penyerangan yang dimaksud. Itu penyerangan pos Mugi kemungkinan benar, tetapi kami belum terima konfirmasi dari Nduga. Oleh karena itu kami juga masih tunggu, ujar Sebi saat dihubungi Republika.co.id dari Jakarta, Sabtu. Mendebarkan. Ini video TNI tembak IKKB Papua dengan senapan mesin. Merdeka.com. Beberapa waktu belakangan ini, suasana menegangkan masih terus menyelimuti bumi Papua. Sebab, aparat gabungan TNI dan Polri belum lama ini kembali terlibat aksi baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, salah seorang prajurit TNI pun gugur dalam medan tempur karena terkena rekoset peluru dalam baku tembak ini. Setelah aksi tersebut, situasi pun semakin memanas. Hingga kini, petugas TNI masih terus disiagakan. Belum lama ini, akun YouTube Batalion TV nampak membagikan sebuah video aksi prajurit TNI saat kembali melakukan baku tembak melawan KKB. Berikut ulasan selengkapnya dalam video berjudul "Menegangkan TNI saat kontak tembak dengan OPM", membagikan momen saat prajurit TNI tengah terlibat aduk tembak dengan KKB. Menggunakan seragam dan peralatan lengkap, mereka terlihat menembaki target menggunakan senapan mesin. Dengan berlindung di balik batu, prajurit itu terus menembak sambil mengikuti perintah dari komandan lapangan. Sebelumnya juga ada baku tembak. Sebelum kejadian tersebut, pada tanggal 13 Februari lalu, aparat gabungan TNI Polri juga terlibat baku tembak dengan sejumlah oknum yang diduga terindikasi jaringan organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi menegangkan ini berlangsung di Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Menurut informasi yang dihimpun, aparat mendapatkan serangan dari gerombolan OPM saat melakukan prosedur pengamanan lokasi TKP. Hal ini berkaitan dengan kasus penikaman seorang warga Bugis di lokasi. Tak berlangsung lama, aparat gabungan lantas beraksi menyerbu gerombolan OPM yang membombardir petugas dengan sejumlah tembakan. Hal itulah yang membuat